Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa hujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sakhrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa. Yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau. Tatkala dia dalam kondisi sulit, ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak, dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini 3 orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman, ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya. Kalau dibangunkan nanti enggak enak, ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh. Berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibyan yatadaghaun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Pintu goa terbuka sedikit. Satunya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit, tapi dia tidak ambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang. Kemudian dia bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat, itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain 1 ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya. Saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah kelilit utang atau yang lainnya, dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat serahkan dirimu. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia, dan saya tinggalkan emas dan saya pergi. Ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu goa pertama terbuka sedikit, yang kedua terbuka sedikit, belum bisa terbuka lebar. Gara-gara yang ketiga ini, yang akhirnya apa? Terbuka lebar, bukan tertutup lagi. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya, nggak usah bayangkan lah artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Kalau tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora, dan itu susah. Kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu nggak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, wa qata'na aydiyahunna. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat, susah, kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik sudah, sudah selamat tinggal. Istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustadz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya lelaki ini yang paling hebat ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Ya, akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena Engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Ini pintu goa terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu goa.